Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali project ya aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah menambahkan menu untuk menginput gaji pokok karyawan ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke tunjangan karyawan. Nah, sebelum kita masuk untuk melakukan penginputan tunjangan karyawan, di sini kita akan buat dulu ya jenis-jenis tunjangan apa saja yang ada di perusahaan tersebut misalnya ya. Nah, kenapa dibuatkan data masternya? Karena kan nanti setiap perusahaan pastinya berbeda kan jenis-jenis tunjangan yang ada di perusahaan gitu ya. Kalau misalnya perusahaan A ada tunjangan makan, mungkin di perusahaan B tidak ada tunjangan makan seperti itu ya. Jadi di sini saya buat dinamis untuk jenis tunjangannya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke projectnya. Kita buka terminal baru. Di sini kita bikin model baru namanya PHP Artisan make model jenis tunjangan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kasih min m untuk membuat migrationnya sekalian. Kemudian kita buka migrationnya ya, create jenis mana nih? Create jenis tunjangan. Nah, di sini ya ada ya jenis tunjangannya. Oke, kemudian di sini kita bisa kasih tabelnya, nama tabelnya misalnya tunjangan aja, jenis tunjangan aja. Nah, jenis tunjangan, kemudian di sini kita kasih char misalnya kode tunjangan. Kode tunjangannya misalnya kita kasih ini aja ya, kasih 5. Kasih 5. Oke. Ini primary. Nanti formatnya itu gini. TJ001 misalnya gitu ya. Karena kan kalau tunjangan itu pastinya nggak akan lebih dari 100 ya mungkin ya, mau ada 100 tunjangan, 10 juga jarang mungkin ya sebenarnya. Nah, jadi cukup sebenarnya 4 juga ya. 4 tunjangan kita 4 karakter juga ya. Nah, TJ itu menandakan tunjangan gitu. Oke, kemudian di sini kita kasih char jenis tunjangan atau string aja ya. String. Nah, oke, kalau sudah di sini kita sesuaikan juga nama tabelnya jenis tunjangan. Oke. Kalau sudah kita migrate aja. PHP Artisan migrate. Nah, error ya. Salah nulis PHP Artisan migrate. Oke, udah ya. Nah, nanti tabelnya harusnya udah ada di sini. Ntar kita close dulu yang ini, kita buka presensi GPS V2. Nah, kita cari jenis tunjangan. Ada ya, jenis tunjangan ini. Sekarang kita akan buatkan dulu permissionnya ya. Kita bikin PHP Artisan make seeder jenis tunjangan permission seeder misalnya gitu ya. Permission seeder. Oke, jenis tunjangan permission seeder kita buatkan, kita buka sekarang jenis tunjangan permission seedernya. Nah, yang ini ya, jenis tunjangan permission seedernya kita copy paste aja dari misalnya gaji pokok permission seeder ya. Kok ada ini ya? Ini kita hapus harusnya ya. Ini kita nggak pakai, hapus aja. Nah ya, gaji pokok permission seeder kita copy aja. Di sini kita paste ya. Nah, sekarang kita import dulu modelnya, permission group sama permissionnya. Model permissionnya ya. Kemudian kita rubah untuk name groupnya. Berarti di sini apa? Jenis tunjangan. Ya, kemudian di sininya kita rubah untuk nama permissionnya ya, jenis tunjangan. Kita copy paste aja sini. Oke, sudah ya. Nah, ini masukkan juga untuk model role-nya. Oke, sudah. Kalau sudah kita tinggal jalanin seedernya. PHP Artisan DB seed apa namanya itu tadi? Jenis tunjangan permission seeder. Nah, oke ya. Sekarang untuk permissionnya sudah kita assign ke role super admin ya, dan sudah kita tambahkan juga beberapa permission sesuai dengan yang kita butuhkan untuk permission jenis tunjangan gitu ya.
Nah, sekarang kita masuk ke sidebar untuk menambahkan menunya ya. Nah, di sini kita simpan sebelum gaji pokok aja ya. Atau setelah gaji pokok boleh. Atau sebelum juga nggak apa-apa ya, terserah kalian aja. Oke, mana ya gaji pokok. Nah, di sini ya. Kita sebelum aja ya. Misalnya jenis tunjangan di sini ya. Jadi yang bisa mengakses menu ini adalah yang punya permission jenis tunjangan.index ya. Kemudian ininya kita rubah rootnya jenis tunjangan. Oke, kemudian ininya juga rubah. Kemudian di sini kita rubah juga jenis tunjangan. Kemudian kita tambahkan juga di sini nih ya di permission data masternya yaitu jenis tunjangan.index ya. Kalau sudah kita buat controllernya, kita buka, kita jalanin lagi php artisan make controller jenis tunjangan controller. Oke. Sekarang kita bikin rootnya dulu, kita masuk ke web.php. Nah, kita copy paste saja yang gaji pokok, kita simpan di bawahnya, kita ganti menjadi tunjangan jenis tunjangan controller. Oke, kalau sudah, ini juga rubah menjadi apa? Jenis tunjangan ya. Kita copy paste saja. Oke, kemudian di sininya kita ganti menjadi kode jenis tunjangan ya harusnya. Tadi ya di migrationnya kan kita rubah ya. Harusnya kode jenis tunjangan, bukan kode tunjangan. Nanti untuk kode tunjangan itu nanti ada di karyawan. Ketika kita mau men-setting ini ya, tunjangan karyawannya. Oke, di sini kita rubah jadi kode jenis tunjangan aja. Kemudian untuk permissionnya, untuk name rootnya ini kita rubah jadi gaji pokok ke jenis tunjangan. Oke, kemudian juga untuk permissionnya juga kita rubah menjadi jenis tunjangan. Oke, sudah. Kalau gitu kita akan rubah dulu yang tadi ya migration di sini harusnya kode jenis tunjangan bukan kode tunjangan. Berarti di sini kita akan rollback dulu ya. PHP artisan migrate rollback. Dah, kalau gitu kita ganti aja menjadi kode jenis tunjangan. Oke, kita coba PHP artisan migrate lagi ya. Kemudian kita masuk ke model jenis tunjangannya. Nah, jenis tunjangan model ya, kita kasih nama dulu di sini, definisikan dulu nama tabelnya ya, karena kita berbeda nama tabelnya dengan nama modelnya, berarti kita harus definisikan nama tabel yang ada di dalam database-nya. Tadi kita buatnya adalah jenis tunjangan seperti ini. Kemudian kita ada salah. Kita setting juga untuk primary key-nya. Primary key-nya itu adalah kode jenis tunjangan. Kemudian field yang bisa diisinya itu semua field ya. Kita bikin guarded-nya array kosong seperti ini. Kemudian apalagi public incrementing-nya ya, karena kita pakai string atau pakai char bukan pakai integer dan tidak auto increment, jadi di sini incrementing-nya kita false-kan. Oke, kalau sudah kita coba jalanin dulu, harusnya menunya sudah ada ya. Kita refresh. Nah, di sini ada ya jenis tunjangan. Oke. Oke ya. Nah, di sini sekarang kita bikin indeksnya ya. Bikin metode indeksnya nih. Dia akan mengakses jenis tunjangan controller ya, metode index. Sedangkan di jenis controllernya, jenis tunjangan controllernya itu belum ada metode indeksnya. Nah, kita buatkan dulu metode indeksnya, public function index. Kemudian di sini kita bisa return view. Kemudian kita masuk ke data master ya, jenis tunjangan ini belum ada ya, nanti kita akan bikinkan dulu di data master. Nah, sekarang kita bikinkan dulu untuk file indeksnya ya, atau folder jenis tunjangannya di data master. Kita buka nih data master ya. Nah, ini data master, kita bikin folder baru namanya jenis tunjangan. Jenis tunjangan ya. Jenis tunjangan, kemudian kita bikin file index.blade.php. Kemudian di bagian jenis tunjangan controllernya, nah ini kita ada yang salah. Harusnya data master dot ya. Nah ini ya. Harusnya seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita copy paste saja ya supaya cepat nih dari
mungkin yang sama ya, itu mungkin di ini ya. Nah, ini aja ya untuk indeks cuti, kita copy paste saja ya supaya cepat. Nah, kita masuk ke cuti indeks. Nah, kita copy aja ya. Kemudian kita paste di yang ini, jenis tunjangan indeks. Nah, kita paste, kita sesuaikan title-nya ya menjadi jenis tunjangan. Kemudian di sininya juga untuk navigasinya kita ubah jadi jenis tunjangan. Oke, kemudian di sini tambah jenis tunjangan ya. Kemudian di sini rubah kode jenis tunjangannya apa. Oke, kita push untuk yang tidak perlunya. Kemudian ini kita kosongin dulu aja ya. Kita hapus dulu. Oke, untuk yang lainnya. Nah, untuk di bagian scriptnya kita rubah title ketika tambah data jenis tunjangannya ya. Di sini yang tadinya cuti kita rubah jadi tunjangan. Oke, kalau sudah kita arahkan juga ya di sini untuk rootnya itu ke jenis tunjangan slash grid, jenis tunjangan slash grid. Kemudian kalau yang ini juga kita arahkan ke jenis tunjangan. Oke, di sini ya kita tambahin edit terusnya, edit ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita coba refresh dan harusnya di sini sudah ada jenis tunjangan. Nah, sip. Sekarang udah ada ya halaman jenis tunjangannya. Sekarang kita akan menambahkan data tunjangannya. Oke, sekarang kita masuk ke sini jenis tunjangan controller lagi. Kita bikin dulu di sini public function method create ya. Create. Nah, di sini kita returnkan view-nya itu ada di data master di jenis tunjangan. Kemudian nanti kita akan bikin file yang namanya create. Nah, di sini kan kita belum bikin create-nya ya. Berarti kita masuk ke folder jenis tunjangannya. Kita bikin file namanya create.blade.php. Kemudian di sini kita akan bikin form seperti ini. Untuk actionnya mungkin ke sini ya. Rootnya itu ke jenis tunjangan .store. Nah, kemudian di sini metodenya tentunya post ya. Metodenya post. Kemudian ID-nya itu adalah form create jenis tunjangan. Kemudian di sini kita akan bikin form input untuk kodenya ya. Jadi untuk kodenya itu nanti manual diinputkannya ya. X input label misalnya kode jenis tunjangan ya. X input with icon ya. Di sini iconnya itu misalnya kita pakai TI labeler icon barcode misalnya ya. Kemudian untuk namanya, untuk nama apa jenis untuk ininya ya, apa namanya, kita pakai file description aja ikonnya. Labelnya kita kasih jenis tunjangan ya. Name-nya juga kita kasih jenis tunjangan. Oke. Kita ya. Sekarang kita tinggal bikin button kelas button primary. Kita kasih lebarnya 100, kita kasih ID namanya btn simpan, kemudian kita kasih icon send dengan margin N1. Kita kasih juga teksnya itu adalah submit aja ya. Oke, sekarang kita coba refresh. Harusnya ketika klik tambah tunjangan, nah sekarang sudah muncul formnya ya. Sekarang kita tinggal bikin validasinya. Ya. Kita bikin script di sini, kemudian kita bikin event untuk si formnya ya. Oke. Kita bikin dulu ya, sebentar maaf. Form
Nah, jadi kita akan bikin event submit pada form create jenis tunjangan, ya. Seperti ini. Kita coba tes dulu ya. Return false alert test misalnya ya. Kita coba dulu. Jalan nggak? Oke, nggak jalan ya. Oh, sesi habis katanya. Kita masuk lagi ke data master jenis tunjangan ya. Oke. Sebentar. Sesi habis ya. Form ini kan form create jenis tunjangan ya. Dot submit function. Form jenis create tunjangan alert test return false ya. Oh, ada yang salah nih. Coba dulu ya. Form create, kita copy paste aja lah. Dot. Nah, gini harusnya. Kita coba dulu. Return false alert test. Coba ya. Nah, harusnya muncul alert. Nah, alertnya udah muncul berarti jalan ya. Sekarang kita tinggal bikin validasinya menggunakan apa? Menggunakan sweet alert ya. Kita definisikan dulu variabel dari setiap value-nya. Misalnya sini kode jenis tunjangan sama dengan seperti ini bisa ya. Atau gini aja. This. Nah, this dot find. This dot find. Nah, seperti ini bisa. Kemudian kita kasih cons jenis tunjangan seperti ini ya. Kemudian kita kasih validasi jika kode jenis tunjangan misalnya sama dengan kosong ya, maka kita kasih sweet alert swal.fire. Nah, sip. Kurang lebih seperti ini ya. Swal.fire kita kasih titelnya oops gitu ya. Teksnya kode jenis tunjangan harus diisi. Nah, kalau misalnya dia nggak diisi, dia akan ketika dia muncul notifikasi kemudian nanti si kursornya fokus ke sini, ke kode jenis tunjangannya ya. Kita kasih return false. Oke, kemudian kita kasih else di sini, else if jenis tunjangan sama dengan kosong ya. Nah, kita kasih di sini sweet alert juga sama ya. Jenis tunjangan harus diisi. Nah, kalau misalnya sudah terisi semuanya, berarti kan dia bisa nge-submit tuh. Nah, supaya nggak keklik 2 kali si button simpannya, kita akan tambahkan disable ya pada button simpannya. Nah, kemudian kita tambahkan loading di sini ya. Kemudian di sini proses menyimpan atau misalnya di sini loading aja. Oke, kita coba jenis tunjangan misalnya ya. Harusnya muncul. Oh, di sini ada yang error lagi. Kita coba refresh, tambah data advanced on return katanya. Kita cari errornya di return false ini nih. Oke, di return false katanya. Nah, harusnya jangan di sini return false-nya tapi di sini, oke. Oke, sip. Sekarang kita coba lagi. Kita tambah jenis tunjangan, kita coba submit. Nah, di sini akan muncul notifikasi kalau kosong ya. Oke. Oke ya. Seperti itu. Nah, di sini kita coba pakai masking bisa nggak ya? Supaya tidak lebih dari 4 karakter nih. Apa ya? Bukan di sini, berarti di sini. Kode jenis tunjangan mas. Nah, misalnya gini ya. 4 karakter aja. Kita coba tes. Ya, 1 2 3 4. Oh, masih bisa ya? Kok nggak jalan ya?
Konsol. Ntar kita coba lihat yang di karyawan create ya. Nah, di karyawan create itu kalau misalnya ada masking. Nah, di sini mas ya. Nick.mas. Oke, harusnya bisa ya. Sebentar. Create kode jenis tunjangan .mas kode jenis tunjangan masking ya. Coba kalau misalnya kita pakai 00 coba ya, ini ngetes dulu aja. Kayak ini bisa ya. Kalau pakai A0, kalau pakai pagar dia nggak bisa ya. Bentar. Kalau pakai class, kalau misalnya teks gitu ya, coba 2 3 4 gitu ya. A. Bisa nggak? Nah, sini ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini maksimalnya 4 karakter, nggak bisa lebih ya. Oke, misalnya kita buat proses simpannya ya. Tadi kan kita action itu ke jenis tunjangan store ya. Berarti di sini kita bikin public function store. Dia menerima request. Nah, seperti ini. Kemudian nah di sini kita validasinya juga jadi double validasi. Oke, di sini kita tambahkan max. Nah, maxnya itu adalah 4 karakter ya. 4 karakter. Kemudian di sini nah kita pakai unique jenis tunjangan, kode jenis tunjangan ya, jadi supaya tidak ada yang double gitu ya. Tidak ada yang duplikat nantinya gitu. Oke, di sini kita tinggal jalankan ya jenis atau kita bisa pakai try and catch ya. Try and catch. Nah, ini kita jalankan jenis tunjangan create ya, create apa namanya, apa aja yang di create nya itu kode, nah kode jenis tunjangan dan jenis tunjangannya ya. Kemudian kita tinggal return redirect ke halaman sebelumnya dengan mengirimkan pesan sukses, data berhasil disimpan. Kemudian kalau error ya, kalau error di sini kita kasih return redirect back, nah kasih pesan errornya. Kita coba dulu, kita tambah, kita masukin misalnya TJ001 misalnya tunjangan makan gitu ya. Oke, kita submit. Oke, sini error. Maaf, sesi Anda telah habis ya. Oh iya. Ini kenapa error? Karena kita tidak menambahkan token di sini ya. Tambahkan CSRF. Oke. Kalau sudah kita tambah, kita coba TJ01 tunjangan makan gitu ya. Kita submit dan error. Errornya di sini harusnya kita buka modelnya, model jenis tunjangannya. Oke, di sini kayaknya ada yang salah di jenis tunjangan controller. Oke, start. Tabel jenis tunjangan doesn't exist katanya ya, dan jenis tunjangan, padahal di sini kan udah ini kan udah ya, jenis underscore tunjangan, jenis underscore tunjangan kan. Coba refresh lagi. Oh, salah di sininya, di ketika proses simpan datanya. Di sini harusnya jenis tunjangan. Oke. Sekarang kita coba reload lagi. Oke, tersimpan ya. Kalau misalnya kita masukin lagi TJ01, ini nggak akan bisa ya. Nah, nanti akan muncul di sini. Kode tunjangan has already been taken. Oke. Oke, sekarang kita akan coba menampilkan datanya ya. Kita masuk ke halaman indeks jenis tunjangan.
Sebelumnya kita ke controllernya dulu. Di metode index kita bikin query-nya dulu ya untuk mengambil data dari database. Di sini kita bikin jenis tunjangan sama dengan jenis tunjangan all ya. Nah, kemudian kita parsing aja datanya, variabel data seperti ini. Kemudian gimana lagi? Oke, jadi karena kita nggak akan ada pagination ya, karena mungkin data tunjangan kan kemungkinan lebih dari 10 tunjangan ya. Jadi ya cukup di satu halaman aja. Kemudian, nah di sini kita tinggal tampilkan datanya. For each variable jenis ini, tadi ada underscore-nya nggak ya? Jenis tunjangan as variable d misalnya ya. Kemudian kita tampilkan tr, kita tampilkan kode tunjangannya. Kemudian kita tampilkan jenis tunjangannya ya. Dan untuk kolom aksinya ya, kita copy paste aja dari yang cuti ya. Kita masuk ke cuti index lagi. Nah, di sini ada untuk action buttonnya, kita copyin aja ke jenis tunjangan biar cepet ya. Oke, nah di sini kita tinggal rubah permissionnya menjadi jenis tunjangan edit. Ya, ini jenis tunjangan delete. Oke. Kemudian ya? Ini kita ganti jadi kode jenis tunjangan ya. Ini pun sama kode jenis tunjangan. Oke, ini kita rubah untuk rootnya berarti jadi jenis tunjangan. Oke, kita coba refresh. Harusnya datanya udah muncul. Nah, cuman kode jenis tunjangannya kok nggak muncul ya? Kode encrypt, kode jenis tunjangan. Oh, itu salah ya. Ini harusnya kode jenis tunjangan. Ya, coba reload lagi. Oke, nah sekarang kita coba tambah datanya lagi. TJ02 misalnya tunjangan jabatan. Sip. Nah, kemudian kita tinggal fungsikan untuk tombol editnya. Sebelumnya kita akan buat hapusnya dulu aja yang cepat ya. Oke, kita bikin ini kan ke ini ya. Rootnya itu ke jenis tunjangan delete. Jenis tunjangan delete itu dia mengakses atau menjalankan metode destroy di sini. Kita bikin di jenis tunjangan controller metode destroy. Dia akan menerima parameter kode jenis tunjangan yang sudah dienkripsi. Kemudian di sini kita deskripsi dulu. Nah, seperti ini. Decrypt kode jenis tunjangan. Kemudian kita bikin try and catch ya. Jenis tunjangan where kode jenis tunjangan delete. Nah, kemudian kita redirect ke halaman sebelumnya dengan pesan data berhasil dihapus. Kemudian kalau error di sini kita kasih redirect juga ke halaman sebelumnya dengan pesan errornya gitu ya. Kita ganti di sininya message error. Get message. Oke. Sudah, kita coba tes hapus ya datanya, misalnya gini, hapus. Oke, sip. Oke, sip ya. Kalau sudah, oke, nah di sini di bagian sini ini kan harusnya kebuka ya. Kalau misalnya posisinya ada di jenis tunjangan, berarti kita ke sidebar dulu deh. Ke sidebar dulu di sini, tambahin ya di bagian routing ya di sini ya. Routing yang aktifnya itu di jenis tunjangan. Oke, tambahkan jenis tunjangan seperti ini. Jadi kalau misalnya rootnya itu jenis tunjangan, nah maka dia akan terbuka si data masternya ya. Ntar ini nggak bisa ke bawahin. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, kita balik lagi ke sini.
Sekarang kita bikin button editnya. Nah, di sini ya. Berarti kita tinggal masuk lagi ke jenis controller, jenis tunjangan controller maksudnya. Di sini kita bikin method in edit ya. Nah, method edit itu dari mana? Dari sini kan. Routingnya itu kan kalau misalnya dia edit, berarti dia menjalankan method edit ini. Oke, berarti kita masuk lagi ke jenis tunjangan controller. Kita copy paste saja dari yang create ya, yang ini sebenarnya. Nah, kita copy paste saja. Nah, ini kita tinggal rubah jadi edit, dan ininya juga kita view-nya kita ubah jadi edit. Kemudian cuma di sini kita tambahkan data jenis tunjangan sama dengan, nah di sini kan untuk edit itu ada parameter yang diterima ya. Jadi di sini parameternya itu kode jenis tunjangan yang sudah dienkripsi. Nah, di sini kita decrypt dulu. Nah, kayak tadi delete ya. Kemudian di sini kita baru cari datanya berdasarkan kode jenis tunjangan yang diterima parameternya. Oke, kalau sudah, nah kita parsing datanya. Nah, kita tinggal bikin view editnya di sini, ya. Kita tinggal bikin view editnya, new file, edit.blade.php. Kita maaf. Di sini edit.blade.php kita copy paste dari form create-nya. Kemudian di sini kita update ya, arahkan ke root update dengan mengirimkan parameter yang dienkripsi tentunya. Nah, di sini diambil dari data jenis tunjangan, kode jenis tunjangan. Oke, kalau sudah di sini kita tinggal tambahkan value. Value-nya sama dengan jenis tunjangan, kode jenis tunjangan. Yang di sini value-nya adalah. Nah, sekarang kita coba reload dulu. Kita edit. Nah, di sini nggak muncul ya. Ini ada yang salah, kita coba inspect ya. Inspect network, coba kita tambah. Oke, kalau tambah jalan ya. Kita coba editnya. Editnya merah di sini berarti ada yang error. Kita coba ke atas. Nah, payload is invalid katanya. Decryption. Oh, disk decryption. Oke, kita masuk dulu ke ini kan editnya ini ya, encrypt, di encrypt kode jenis tunjangan kan ya. Oh, di sini nih ini harusnya, nah di sini harusnya button editnya kode jenis tunjangan yang ambilnya ya. Oke, berarti di sininya juga harus disesuaikan ya. Oke, kita coba refresh, kita coba edit. Oke, bisa ya. Kalau misalnya kita hapus kemudian submit, ini ada notifikasinya. Nah, ini juga ya, berarti jalan udah oke. Misalnya kita rubah, nah ini udah tampil datanya. Sekarang kita tinggal bikin method update-nya. Bikin method update-nya sini public function update. Nah, dia selain menerima request, menerima parameter juga ya, yaitu kode jenis tunjangan yang akan kita ubah. Nah, di sini kita tinggal apa namanya? Nah, ini kita bikin validasinya juga kayak tadi ya. Kemudian apa lagi nih? Kita tinggal bikin try and catch-nya. Sini kita tinggal masukin query-nya, jenis tunjangan, where kode jenis tunjangan. Nah, update-nya nah, seperti ini ya. Oke. Oke ya. Kemudian di sini exception. Kalau misalnya error, kita return redirect ke halaman sebelumnya dengan pesan sukses. Data berhasil pesan error lah ya. Kalau error ya pesan error. Nah, kalau sukses baru pesan sukses ya. Oke, kita coba tes misalnya. Kita coba misalnya TJ02 edit ya, nggak apa-apa lah. Misalnya tunjangan jabatan. Nah, kita coba edit misalnya di tunjangan apa ya? Tunjangan istri misalnya.
Oke, sini ada error ya. Oke, di sini kita harus tambahkan metodenya. Di form editnya kita harus tambahkan metode. Nah, put ya. Kita coba refresh lagi. Kita coba edit, kita coba misalnya jadi tunjangan istri. Oke, di sini unknown column ID. Berarti ada yang salah di bagian validasinya ini. Unknown column ID ya. Tidak sebenarnya titik 02. Kenapa kolom ID? Kan di sininya juga ini ya. Controller 53. Jenis tunjangan, kode jenis tunjangan. Bentar. NID. NID harusnya kan bukan NID ya. Oke, nah di sini kita coba tambahkan ini ya, supaya diarahkannya ke field kode tunjangan, kode jenis tunjangan seperti ini ya. Oke, kita coba tes lagi. Coba refresh, harusnya udah oke. Dah berhasil ya. Tunjangan istri ya. Kalau misalnya kita ubah jadi TJ01 ini nggak bisa ya karena udah ada. Nggak bisa kan? Kalau TJ02 tetap misalnya ubah jadi tunjangan jabatan lagi. Oke. Sip. Nah, sekarang untuk inputan jenis tunjangan sudah selesai. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja jenis tunjangannya sesuai dengan yang ada di perusahaan teman-teman semua gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya untuk men-setting jumlah tunjangan dari setiap karyawan ya berdasarkan master tunjangan yang kita buat ini. Oke, itu aja mungkin untuk update kali ini. Terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.